Baru bangun tidur, guys. Lagi di Ternate. Ada seafood kata Kak Abang, Kak. Di mana? Makannya di mana? Di Jakarta tuh masih jam 12 ya. Jam 1. Sekarang jam 1. Jam 2. Sekarang udah jam 4 soalnya beda 2 jam. Jakarta Ternate itu ternyata beda 2 jam, guys. Seafoodnya fresh gak? Gue gak bisa kalau makan seafood gak fresh, Cul. Ada mie gini, Kak. Bakso ada gak? Pengen makan kue yang pedas-pedas ya. Deket dagu kenapa? Ini habis disuntik. Makanya kemarin kan bengkak. Selain cabut gigi, suntik penghancur lemak. Pepeda, Kak, nggak suka pepeda. Di dekat venue fresh semua kan dekat laut. Iya juga. Udah ada kuah apa? Ada Gojek itu, ada Gojek nggak? Gojek ada, Gojeknya cuman maksudnya bakso pengantin gitu. Oh, berarti dia maju dong. Tak ini Ternate berarti ada bakso lapangan tenda. Gojek dulu aku makan dulu kata Kak Abang, Kak. Cek sound dulu lah. Sebenarnya bentuknya kayak apa ya? Ya Allah. Oh gantengnya, oi, gantengnya, oi. Cuma ini toh, yang lain tutup. Ini bakso ini aja, Jo. Tapi minta sambalnya yang banyak banget. Pakai cobain buras kali ya. Makan buras sekali. Bakso mie, bakso. Lu mau nggak tuh? Pokoknya gue mintain. Cobain bakso gorengnya juga deh. Lu pakai notes, minta sambalnya yang banyak buat Kak Nikita Mirzani gitu. Terus pinjem mangkok. Aku nanti malam nyanyi, guys. Aku biar bukan penyanyi, job nyanyiku banyak banget. Aku juga bingung. Boleh kata Kak Abang, Kak Jackson. Iya, oke. Aku juga bingung kenapa job nyanyi aku banyak banget. Bentar lagi puasa, jangan lupa pada ziarah. Duh. Guys, kalian nggak ada yang mau kasih aku TikTok Universe apa? Ntar aku sebut-sebut deh namanya. Makasih orang baik gitu, makasih orang baik gitu.
Iya mukanya masih bengkak karena kan cabut gigi geraham ya namanya, cabut gigi geraham atas bawah nih, jadi yang dicabut giginya 4, 1, 2, 3, 4. Terus karena tidak ada masalah sama giginya, ada perobekan kan, jadi ada jahitan. Nah itulah yang membuat bengkak. Plus ditambah gue habis suntik ngilangin lemak di bening klinik supaya mukanya tirus gitu. Senin siap-siap ya, siap ya lah gue. Ntar gue bawa koper biar kalian happy. Makanya guys, gak ada yang mau ngasih gue TikTok Universe itu apa singa. Kita takutnya kan hari Senin gue di penjerong. Capcus, buruan kalian pada nge-give guys. Nanti gue gak bisa live TikTok lagi. Kakak, abang kirim ini makan Kepiting apa ini? Kepiting saus kare. Kepiting saus asam manis. Gua kepiting saus padang aja. Kepiting saus padang. Nasi tuna bakar dabu-dabu. Mau gua itu ikan tuna mau. Ikan tuna. Udang saus padang juga. Tapi kalau gue udangnya kulitnya dibuka ya Jul. ya Kak. Sisain kepalanya aja. Kangkung apa nih? Brokoli aja, kangkung balacan. Nah itu aja yang I mau. Terus kepitingnya diretak-retakin banget, jadi nggak susah buat makan. Udang saus padang ya Kak. Udang saus padang, kepiting saus padang. Tunanya juga mau. Tuna yang mana yang enak? Dabu-dabu kah? Apakah terserah. Pokoknya yang endul aja. Jackson jam 5 ya Kak. Oke. Udah dipesan belum itu gua bakso? Udah. Ini kalau gua live sambil jualan di TikTok kayaknya cepet habis deh barang gua. Yang nonton banyak terus. Tapi gua nggak mau live TikTok. Ambiar. Karena kalau gua produksi produk harganya ya memang mahal. Jadi kalau ambiar nanti gua rugi. Kecuali si ular kali ya yang beli produknya di Cina harganya murah, dijualnya mahal, kalian beli lagi ya, suka-suka kalian juga sih, gak ada yang larang. Atau si Ratu Flexing, harga skincare ini tuh 3 juta tapi potnya harganya skincare 3 juta tapi potnya murahan, isinya air kan, overclaim. Napi, emang iya aku mantan napi, kenapa? Ada masalah? Mantan napi tapi kamu tonton, tapi kamu follow, tapi kamu komen. Keren kan aku? Nah, thank you siapa tuh? Siapa tuh tadi? Yang ngasih kereta api. Pokoknya hari ini kalau yang nge-give banyak aku sebutin namanya. Makasih orang baik gitu-gitu. Ngantuk guys, berangkat jam 1.30 pagi tadi dini hari. Baru bangun gara-gara anak video call. Siapa lagi tuh?
Joe, makasih orang baik. Tuh, gue sebut. Aduh, nggak usah invite guys. Aku nggak suka PK-PKan. Tidak suka aku ya. Kalian jangan pansos PK-PKan dulu sama aku ya. Aku lagi nggak mau PK-PKan. Terus kalian jangan tanya orang yang nggak ada di sebelah aku ya, karena nggak akan aku jawab. Kasihan jari-jari kalian nanti lelah. Mail di kamar sebelah. Nah kalau itu gue jawab karena ada di sisi gue orangnya. Makasih Joyce. Satu tersangka bener nggak? Bener lah. Siapa tuh yang ngasih topi? Aduh, skip guys. Siapa yang ngasih topi? Thank you yang ngasih topi. Siapa tuh yang ngasih kacamata? Aduh. Nginep di mana kak? Di hotel lah. Pokoknya buat yang nge-give aku hari ini, thank you so much ya. Walaupun aku sebetulnya nggak butuh-butuh amat, tapi seneng aja gitu kalau di give. Peli, thank you. Sidangnya kapan? Mana gue tahu. I'm yours, thank you. Kayaknya cuman gua ada yang kalian tunggu live ya. Soalnya penontonnya tuh nggak pernah sedikit gitu. Thank you. Kayaknya cuma gue deh yang kalian tunggu-tunggu saat live. Mi punya kasur bekas nggak? Aku punyanya celana dalam bekas, tapi celana dalam bekas nggak boleh dikasih orang. Waduh, siapa tuh? Ada, makasih orang baik. Ada. Tuh, aku sesuai janji kan, aku sebutin nama-namanya yang nge-give. Thank you. Terima kasih buat orang-orang baik yang nge-give aku. Lumayan. Lah, kenapa nih? Iya rezeki. Aduh, gue mandi nggak ya nanti? Mandi dulu nggak ya, Jul? Mandi lah. Mandi. Mandi dulu. Saya nggak usah mandi. Enggak, sekarang mandi nggak? Wah, siapa tuh? Thank you. Ayo guys, cepet guys. Aku mau Kalian yang mau ngasih gift buruan guys. Aku mau Kedai darah, thank you. Aku mau mandi. Abis ini aku mau cek sound. The nurse. Oh, the nurse. Thank you, the nurse. Masa sambil live? Janganlah. Udah di Ternate kak? Udah. Queen. Oh ya Allah. Itu gue, aduh. Cabut gigi apa? Cabut gigi belakang tuh namanya Pak Graham ya. Jadi kalau kamu mau bikin tirus pipi kamu tuh sebetulnya nggak usah pakai operasi juga bisa. Tinggal cabut aja gigi Graham yang di belakang ini kan sebenarnya nggak ada gunanya kan.
Nah kalian cabut aja. Kalau yang paling ekstrim tuh belakang 2, bawah 2, atas 2, berarti 4. Ini juga sama, dua-dua yang ekstrim. Kalau kalian mau cobain satu dulu boleh juga. Tapi kalau kalian misalkan pikir kurang, kalian cabut lagi. Tapi karena kalau cabut gigi geramnya itu kan untuk kecantikan ya. Jadi pasti gigi geramnya itu kan nggak rusak, nggak bolong atau nggak apa. Pasti nyabutnya tuh bukan karena gigi kalian rusak, tapi emang untuk kecantikan gitu memang harus ada kayak gimana sih cabut gigi kayak dirobek itu, jadi ada jahitan. Nah itulah yang membuat kenapa jadinya bengkak gitu. Oh. Terus kalau ada yang bikin Viti, itu mukanya Nikita kenapa diganti lagi? Padahal yang kemarin udah bagus. Nggak diganti guys, habis cabut gigi sama suntik penghancur lemak gitu. Apa itu? Wah, makasih loh, siapa tuh yang ngasih? Gitu. Jadi gue tuh nggak melakukan operasi kecantikan, tapi biasa cabut gigi untuk kecantikan, sama aja sih. Pinjam mangkok Jul, api sama sendok Jul. Ami kuat ya, kuat lah. Kak belanja bulanan mam, udah kalian cek aja Crazy Nick Mirel tuh. 2 mangkok sama sendok garpu. Ami katanya panik, boro-boro gue panik. Guys, gue itu dihadapkan dalam masalah kepolisian itu bukan baru sekali ya, sudah berkali-kali. Jadi nggak ada bahasa panik. Mungkin mereka yang panik kali. Mungkin gue diantara sekian banyak manusia, mungkin gue yang selalu seneng dikasih masalah. Karena apa? Gue tuh harus bisa membuktikan ya masalah itu bener atau enggak. Kalau ada yang bilang gue panik, sampai detik ini aja gue biasa aja sih. Mungkin yang panik itu yang belum pernah berurusan dengan kepolisian. Tapi kalau sudah pernah berurusan dengan kepolisian, kalau dibilang panik sih enggak, biasa aja. Justru kalau gue bukan panik ya, mungkin lebih kayak tapi gue nggak bisa ungkapin sih. Ya biarlah, itu sudah jadi ranahnya bapak-bapak kepolisian. Gitu. Yang panik tuh justru kayaknya yang ngelaporin Mail deh, karena si Reza Ratu Flexing ini nggak ngelaporin gue ke polisi guys, yang dilaporin tuh Mail. Gitu, yang dilaporin tuh Mail bukan gue. Tidak ada laporan polisi untuk gue tuh, tidak ada. Yang dilaporin tuh Mail. Nah, kenapa gue bisa ditersangkakan juga ya nanti kita buktikan saja di pengadilan. Harusnya kan gue tidak bisa ditersangkakan. Kenapa? Karena gue tidak berhubungan dengan si manusia Silver. Tidak telepon, tidak ketemu, tidak whatsappan. Nggak ada sama sekali. Gue tidak ada berhubungan dengan si manusia Silver itu. Jadi mungkin lebih tepatnya yang panik itu ya mungkin mereka. Karena
Ketika ini sudah jadi ranah hukum, jadi konsumsi publik, masuk ke pengadilan, justru mereka lah nanti yang harus membuktikan. Dia kan ngakunya uang itu diberikan bulan November, ya kan? Kenapa nggak langsung melapor? Kenapa nunggu jeda sebulan untuk melaporkan? Tanyalah sama mereka. Justru yang panik itu mereka. Kalau gue mah nggak ada panik-paniknya sedikit pun. Justru gue menunggu ini dibuka di publik, supaya orang belajar gitu ya. Belajarnya apa? Belajar kalau orang minta tolong, orang memohon ya, terus dijebak, biar kalian belajar. Jadi kalian juga nanti kalian bisa belajar dari kasus ini. Belajarnya gimana? Oh, berarti kalau kerjasama lewat WhatsApp itu tetap akan bisa dipidana ya, gitu. Berarti kalian harus tetap, walaupun di WhatsApp dibilangnya deal, tapi kalian harus tetap ngodorin surat kontrak. Itu pelajaran loh. Karena kan kalau gue biasanya bekerja, kadang kalau misalkan ada yang nawarin kerja nyanyi gitu kan di luar kota, cuman lewat WhatsApp gitu, Kak Niki misalkan gitu, atau enggak lewat Julia, Jul, cek jadwal Kak Niki dong, bisa let's say tanggal 1 ya gitu. Terus dicek dulu ke gua, Kak tanggal 1 free nggak free. Ya udah, dia Julia lah yang berhubungan. Nanti cuman bilang oke, Kak lock ya tanggal 1. Nah, itu kan berarti bentuk kerjasama. Itu sebetulnya sudah bentuk kerjasama, cuman tidak terurai di kontrak, tapi itu sudah menjadi bentuk kerjasama dan itu ada undang-undangnya. Coba baca deh undang-undang tuh bisa dibaca di Google guys, nggak susah kok. Coba tanya no Julia, lu kalau deal kerjaan untuk gue jarang pakai kontrak kan? Jarang pakai kontrak karena dengan lisan atau dengan WhatsApp itu sudah menandakan itu adalah bentuk kerjasama. Jadi nanti kalau ini sampai benar masuk ke pengadilan, gue berharapnya ini harus masuk ke pengadilan ya, karena gue tidak suka dituduh memeras, memeras apa lagi? Mengancam, dituduh pencucian uang ya. Karena kalau gue melakukan pekerjaan itu dari lama, pasti udah banyak yang ngelaporin gue. Kenapa cuma manusia silver doang yang ngujuk-ngujuk ke Polda Metro Jaya? Ya logika aja, kalau memang itu salah satu pekerjaan gue, meres orang atau ngancem atau pencucian uang, mungkin sudah dari dulu gue dilaporkan ya. Tapi ini kan tidak ada satu orang pun yang melaporkan, baru si manusia silver ini aja gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham ya sudahlah. Lagian lucu kalau dia merasa diperas, dia merasa diancam, kenapa uangnya harus dikasih dulu? Kenapa dia nggak langsung laporin aja ke polisi? Kan sesimpel itu aja guys pemikiran tuh ya kan. Dan harus digarisbawahi ya, si manusia silver ini tidak pernah berkomunikasi dengan saya dan saya tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Bentuk pemerasan, pengancaman itu adalah saya yang harus mengancam dia, saya yang harus memeras dia. Tidak boleh pakai orang lain, nggak bisa itu, nggak ada itu bisa guys, semua itu bisa dipelajari di mana? Di Google tuh bisa dipelajari. Segampang itu, sesimpel itu. Si manusia seperti ini kan merasa dia diperas di bulan November ya, uang juga sudah dikasih sama dia dengan sukarela ya, dia bilang dia ikhlas dikasih dari bulan November. Tapi kenapa dia melaporkannya di bulan Desember? Panik manusia silver tuh yang panik sama geng-gengnya. Gue mah gak ada paniknya. Selama mulut ini masih bisa ngomong ya, tidak ada rasa kepanikan di diri saya. Paham? Ya, kalian lah yang panik itu.
Gue tuh dari dulu suka berperang memang orangnya. Gue tuh suka banget. Gue tuh udah paling happy dikasih masalah. Kayak ini nih, ini kan masalah yang baru lagi untuk gue. Karena dari dulu kalian lihat kalian cek aja lah di mana-mana. Pernah nggak dulu gue dibilang ngancem, dibilang meres? Belum ada. Ini adalah masalah pertama kali yang baru dalam hidup gue lagi, dan gue seneng banget dikasih masalah ini karena gue harus bisa memecahkan masalah ini. Apa maksud dan tujuan dari si manusia silver tersebut gitu. Dan manusia silver tersebut pun yang merekam, kan bodoh kan, dia yang merasa diancam katanya, dia yang merasa diperes katanya, tapi dia yang merekam. Tapi di rekamannya berkali-kali memohon untuk bertemu, berkali-kali memohon, tuh dengerin. Dan itu dia tidak berhubungan dengan saya ya. Dia tidak berhubungan dengan saya sama sekali. Dia berhubungannya cuma sama Mail, dan Mail itu selalu ditelepon, terus ditelepon, di WhatsApp. Aduh, nanti deh, nanti kalau sudah sampai persidangan itu kan semua print out WhatsApp itu bisa ditampilkan. Suara rekaman bisa didengarkan. Nantilah nanti. Gitu. Di dunia artis ya, di dunia keartisan atau di dunia mana? Jangan kita sebut artis deh ya. Entertainment. Di dunia entertainment ya, termasuk including sama influencer. Itu ada guys jasa tutup mulut. Kalian jangan tabu ya. Ada guys jasa tutup mulut. Atau ada juga kayak ada banyak tiktokers kan yang kadang-kadang dapat pekerjaan titipan, nanti lu tolong naikin kasus ini ya, nanti lu ngomongnya begini-begini ya. Itu ada guys, ada. Apalagi kalau untuk tutup mulutnya Nikita Mirzani, nggak murah sayang. Nutup mulut gua itu tuh mahal. Tidak ada yang murah. Apalagi lu kalau minta tolongnya sama Nikita Mirzani, nggak ada yang gratis, nggak ada yang murah. Nggak ada. Dan gue tuh paling susah diajak ketemu untuk kayak cuman ngebahas kerjaan atau apa, kecuali film ya, karena kalau film memang harus kita kan bedah skenario atau apa. Tapi kalau ada orang misalkan ini kayak iklan misalkan ya kan, ini dong aku mau ngobrol jelasin tentang iklan ini, nanti gimana temanya, itu nggak bisa lewat gua. Orang itu akan bisa PH, even bosnya pun nggak bisa ketemu gua. Jadi PH itu yang mau memakai jasa gua untuk iklan baru bisa ketemu gua saat sudah di link harga, ya. Saat sudah di link harga. Kalau cuman untuk ngebahas ini, ngebahas itu udah ada tim gua guys. Gitu, itu udah tim gua, nggak bisa. Semua artis besar itu melakukan hal yang sama. Dia akan ditimbulkan atau dia akan diketemukan dengan orang yang memakai jasanya ketika harga itu sudah deal, tanda tangan kontrak. Coba tanya sama PH-PH deh, bener gak yang gue bilang? Tanyain. Gak bisa, apalagi seorang manusia silver mau ketemu gue cuman silaturahmi. Mana bisa? Gak bisa guys. Dia even though si manusia silver ini udah ngasih uang ke Mail untuk bentuk kerjasama pun, gue nggak mau ketemu sama dia. Gue nggak mau ketemu sama dia. Dan gue bilang sama Mail, sampaikan sama si manusia silver ini, gue akan mereview produknya bagus ketika dia sudah tidak menjual skincare overclaim dan dia tidak menjual lagi skincare berbahaya. Itu aja. Gitu. Jadi kalian paham ya guys ya, di dunia entertainment itu ya sekarang yang banyak dipakai itu jasanya influencer atau orang-orang yang pengen akun TikToknya dilihat banyak orang dengan membahas siapa secara barbar. Itu udah pesanan biasanya. Itu udah pesanan, itu udah bayaran.
inilah yang terjadi di dunia entertainment sesungguhnya. Tahu kalian? Kecuali misalkan ada temen gue nih dihajar orang, nah gue membantu, itu beda gitu. Tapi kalau ada influencer atau apa, kebanyakan ya, tapi tidak semua, kebanyakan seperti itu. Tiba-tiba dia ngebahas siapa padahal tidak pernah kenal, tidak pernah bertemu, itu biasanya udah pesenan. Tapi tidak semua ya, tidak semua, digaris bawahi gitu. Dua 20 tahun. Nih, ini juga edukasi untuk kalian. Kalau 20 tahun itu adalah ancaman hukuman, ya, ancaman hukuman, dan itu harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya, ancaman hukumannya itu bisa berbalik ke si pelapor, ya, karena dia sudah melakukan laporan palsu. Tuh, 20 tahun itu ancaman. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya itu bisa berbalik ke pelapor. Gitu. Kalian harus belajar. Hukum itu bisa dibaca, bisa dipelajari di Google keseharian. Sering nonton TV-nya yang berhubungan dengan hukum. Itu kalian gampang kok belajar untuk itu. Jadi kalian jangan happy muntang-muntang Polda Metro sudah meliris, iya pasal yang dikenakan ini, ancaman hukuman 20 tahun. Itu hanya ancaman, guys. Ya, semua yang dilontarkan itu harus dibuktikan. Dibuktikannya sama siapa sih? Ya dibuktikannya sama orang yang melapor. Yang melaporin si Mail tuh siapa? Yang melaporin Mail itu si manusia silver. Nah, dia harus membuktikan. Kenapa pasal-pasal itu bisa ada? Ya dia yang harus membuktikan. Begitu sayang, belajar pinter ya. Jangan dikit-dikit dapat berita Nikita tersangka ancaman hukuman 20 tahun. Enggak, guys. Justru gue bisa aja kalau mereka tidak bisa membuktikan, gue langsung diketok palu bebas. Gitu. Jangan kalian happy sebelum berakhir perang ini. Nanti kalian kalah lagi sama gue. Gue itu tidak pernah, misalkan kayak gue melaporkan siapa, laporan itu jalan, gue akan happy ketika dia benar-benar sudah jadi terdakwa, bersalah, dihukum. Nah itu gue baru happy. Tapi kalau masih jadi tersangka, lu lihat deh, gue nggak hiporia tuh sama si Kang Semir jadi tersangka, ditahan di situ, biasa aja. Karena pertarungan itu nanti adalah di pengadilan, ya, di pengadilan, bukan di kepolisian. Nah, nanti di pengadilan baru kita buka semua bukti-bukti apa segala macam untuk memberatkan dia, karena yang melaporkan kan gua. Gitu. Nggak kayak geng sebelah, baru ditetapkan jadi tersangka, dirilis, ancaman hukuman 20 tahun, udah pada tepuk tangan. Ore gitu. Padahal mereka pasti puyeng sendiri karena mereka harus membuktikan itu pasal-pasal yang diterapkan ke Mail yang akhirnya berimbas ke gua. Mereka itu harus ngebuktiin loh. Nih coba pikir ya, pasal pencucian uang. Pencucian uang itu harus dibuktikan itu bertahun-tahun. Ya, dan si Reza ini harus membuktikan juga bahwa uang dia tidak kotor. Karena semudah itu. Pasal pencucian uang berarti kita harus pertanyakan dulu yang jadi pelapor si Reza ini, si Ratu Flexing ini, uangnya dari mana? Paham? Itu lama pembuktiannya, bisa bertahun-tahun. Rekening dia harus dibuka, rekening dia harus dicek. Nggak bisa sayang, makanya jangan seneng dulu. Buat yang mengaku para musuhnya Nikita Mirzani, buat yang ngaku hatersnya Nikita Mirzani, kalian jangan seneng dulu. Ini pembuktiannya bisa bertahun-tahun. Uangnya si Reza Ratu Flexing dari mana? Itu nanti dipertanyakan. Kenapa bisa ada pasal pencucian uang?
kalian tuh dikasih edukasi tuh suka nolak guys, sukanya happy ini kita tersangka, mampus lu 20 tahun, lu yang mampus nanti sama gue bikin. Belajar guys, semua tuh bisa dipelajari. Bisa, itu kan pasal pencucian uangnya sudah. Pemerasan, dia juga harus membuktikan, si Reza Ratu Flexing itu dia harus membuktikan bagian mana yang diperes, kok bisa ada pemerasan, dia yang harus membuktikan. Pengancaman nanti juga bakal ditanyain sebelah mananya dia diancam, itu semua harus dibuktikan. Nggak bisa, karena pasal yang diterapkan untuk Mail dan untuk gue itu nggak main-main guys, itu nggak main-main, itu pasal nggak main-main itu. Nah nah, dan gue yakin sekarang mereka puyeng karena mereka harus mengkomplitkan bukti-bukti. Jadi gini, bukti di kepolisian sama bukti di pengadilan tuh beda loh. Mungkin kalau di kepolisian kita cuma kasih pak gini. Oh di pengadilan nggak bisa di pengadilan begitu. Tersangka panik, ya kok panik? Lu kali yang panik. Tersangka itu bukan baru pertama buat gue, nggak ada panik-paniknya gue ya. Kalau panik tuh gue ngedekem, diem, merenung ya. Kasus ini tuh kasus mudah untuk gue untuk dipecahkan ya, karena pasal yang diterapkan itu ngadi-ngadi. Nggak ada susah-susahnya, nggak usah lawyer gue yang mecahin kasus ini, gue aja sendiri bisa. Lagi ada ya lucunya tuh, lucu tuh geng mereka tuh lucu, apalagi yang ngelaporin merasa diperas, tapi tuh baru sadarnya 1 bulan, berarti abis November apa sih? Desember. Nah, 1 bulan kemudian, kan lucu. Kenapa ya baru 1 bulan kemudian lu sadar? Ampun. Kalau kalian diperas, ya sebelum uang itu masuk aja, kalian udah bisa kok laporin ke polisi. Udah bisa, percaya deh, apalagi ada pasal pengancamannya. Udah bisa. Kenapa harus nunggu sebulan? Kenapa? Panik ya. Tuh, kalau yang ngomong panik ya, pasti followersnya tuh kalau nggak 2, 3, nggak ada postingan, bingung deh gue. Orang tuh kayak fans gue tuh, tapi gue bener ya, gue mau berterima kasih untuk para penikmat sosial media yang sudah support gue, yang sudah mendoakan gue yang baik-baik. Terima kasih tuh, kayak orang-orang yang support gue, fans gue. Alhamdulillah mereka bukan buzzer guys, mereka real manusia yang punya hati nurani, yang ngebela gue, yang nge-support gue. Tapi kalau yang bilang panik ya, pasti nih kalau gue pencet tuh followersnya cuma 2, nggak ada postingan, kayak gitu ya terus. Tapi kalau yang nge-follow, yang nge-support gue tuh bener-bener real manusia guys, dan gue tidak pernah berkomunikasi dengan mereka, tapi mereka dengan kesadaran penuh mensupport gue. Terima kasih loh. Gue tuh sampai semalam tuh pas mau naik pesawat kan, gue pesawat jam 1.30 ya, gue liat TikTok kan, Masya Allah banget, Masya Allah, begitu cintanya kalian sama gue, kalian bikin VT menyemangati gue. Terima kasih banyak. Mungkin kapan waktu nanti bisa berjumpa ya, di mana gitu. Pak, ada tes 150. Ada di dompet. Terima kasih juga buat para fans gue yang bikin akun Nikita Fanbase, Nikita Official, apa pokoknya apapun itu, terima kasih banyak. Gue nggak bisa kasih apa-apa, gue cuma bisa kasih doa. Mudah-mudahan doa gue dijabah sama Allah.
kapan sidangnya? Ya nggak tahu kapan sidangnya. Kak Loli sekarang tinggal sama siapa? Itu bukan urusan kalian ya. Kalau kalian bertanya itu bukan urusan kalian. Kecuali kalian mau bantuin biayanya baru saya jawab. Selama kalian cuman bertanya, saya tidak menjawab. Ya, telepon aja itu operator suruh naik ke atas dia. Lebihin Jul, kasih 200 Jul. Berapa? Itu semua. 135. Kasih 200 Jul. Waktu Laura bermasalah, kalian banyak sekali yang hujat. Giliran Laura sudah mulai mulai baik, kalian bertanya lagi. Gue jadinya makan bakso dulu deh guys, sebelum mandi. Laura di mana itu bukan urusan kalian. Doakan saja semoga Laura cepat pulih secara mentality dan lain-lain ya. Sudah jangan bertanya lagi. Pipinya kenapa? Lagi hamil guys, jadi naik berat badan. Aku lagi hamil. Aku hamil duluan. Makanya pipinya tembem cabi. Berapa bulan guys? Nggak tahu, berbulan-bulan kayaknya. Iya 3 bulan kayaknya ya kalau cabi begini ya. Serius Kak lagi hamil? Iya aku lagi hamil. Makanya pipi aku doang yang tembem. Doain ya, semoga aku dan bayi di dalam perutku sehat. Nanti lahirannya lancar. Siapa ayahnya, tidak peduli siapa ayahnya. Yang penting aku hamil guys ya. Yang penting anaknya dirawat. Ada ayahnya juga percuma guys, nggak akan dirawat ya. Udah berapa bulan Kak? Jalan 3 sayang. Ayo kita makan guys.
Aku lagi ngidam pengen makan bakso yang pedes-pedes. Wih, kuahnya banyak kali, Jul. Iya kak. Lula. Apa sih nggak kebaca anjir? Loker, kalian mau loker? Ada tuh. Ada loker ngerokin dakinya Reza mau? Enak. Panas. Bakso goreng. Tapi paling endul bakso goreng gua sih. Bakso goreng mie ami batch. Baksonya batch. Kuahnya mau dituangin semua kak. Jangan semua. Ke sini mau jam 5. Sambalnya Jol yang banyak ya. Lagi di mana? Lagi Ternate aku. Emang kalau Ternate tuh pesawatnya cuma yang jam segitu ya, Jul? Siang nggak ada, sore nggak ada? Kayaknya satu hari 2 kali kayaknya kak. Yang satu lagi jam berapa? Kak ini sambalnya kakak yang naruh atau? Ya sini. Kita tuh sambalnya di sini kayak 3 hari ya. Nggak mual-mual nggak? Aku hamil yang ini. Hamil macan strong. Anjir. Makan dulu guys ya biar ada nya. Anjir, kecap Jul. Anjir. Pedes banget. Makan aja Jul. Ya. Wah, Levin, how are you Levin? Levin biasanya ngasihnya tuh nggak gitu. TikTok Universe dia. Nah, tapi kurang garam ya. Bisa nggak minta garam Jul? Garam sama cuka.
ke kitchen. Ada rasanya ini. Cepetan biar masih panas ini. Kalau boleh Kobus. sama cukanya. Oke. Mungkin karena gue punya usaha bakso dan mie ayam kali ya. Jadi gue kalau makan bakso tuh sekarang bener-bener gue uji di mulut. Emang masih best mie ami ya. Mie ami Tiretara. Gak enak pangsitnya. Buka di Solo dong nanti guys. Ini baru buka berapa? Baru buka 2 bulan. Tunggu garam deh, cuka. Nggak ada rasa. Baksonya gede-gede amat Jul. Anjir. Terus jadi guys, gue kasih tahu ya, buat kalian yang punya bisnis kuliner. Allahu Akbar. Aduh kaget gue jatuh. Buat kalian yang punya bisnis kuliner, jangan karena euforia bisnis kulinernya laris terus kalian langsung buka cabang. Benerin dulu dalamnya, manajemennya, kalau udah siap baru buka cabang. Makanya sekarang gue masih belum buka cabang pertama karena masih baru. Kita harus belajar dulu flow-nya. Kan makanya orang-orang tuh bisnis kulinernya coy pada bangkrut karena terlalu euforia. Dia nggak itu susun yang bener-bener dulu manajemennya, flow-nya gimana, karyawannya gimana. Kalau gue orangnya nggak keburu nafsu guys. Kita juga harus selalu mentingin rasanya, biar rasanya nggak berubah-berubah. Kalau menurutin nafsu kayak kalian, kak buka di sini, buka di situ. Cabang gue udah banyak, habis itu terbengkalai semua. Coy, amit-amit. Lu ngapain di situ lama amat Jul? Sini lah. Bakso goreng cocok sama sambal plus kecap. Kita cek rasanya.
Iwa. Kalau di Ternate makan baksonya pakai buras. Kita cobain ya, makan bakso pakai buras. Buras ini sejenis lontong. Sama. Cuman garam sama cukanya belum hadir. Tapi kita belah-belah dulu burasnya. Sambalnya nih Jul. Ya kak. Campurin ke kuah burasnya. Wangi banget lontongnya, ada rasanya. Saya dibumbuin kali ya. Lama kali itunya. Enak nih Jul, bakso gorengnya Jul. Ya kak. Anjol. Burasnya enak. I like. Wih, banyak nian. Anjir, banyaknya. Nah, pakai garam, pakai cuko. Lai. Nah, baru mantep ya. Ini dulu. Ini baru kuah. Mantap. Batch. Batch. Kak Niki kenapa pipinya bengkak? Lagi hamil sayang, lagi hamil ya. Lagi hamil. Tapi hamil yang kali ini aku pipinya yang tembem. Jangan nanya lagi, aku lagi hamil dalam 3 bulan. Gara-gara tidurnya suka gelap-gelapan. Itulah. Masih ada yang bertanya? Awalnya aku tidur-tiduran, nggak sadar aku ditidurin setan.
nanti bikin headline ini kita hamil ya. Jangan tanya siapa bapaknya, yang penting anaknya diurus. Banyak anak yang ada bapaknya juga nggak tanggung jawab, ya kan? Bener nggak? Jadi mendingan hamil tanpa bapak aja nggak apa-apa. Yang penting anaknya diurus, dirawat, disekolahkan, dikasih kasih sayang, diberikan fasilitas yang bagus, diberikan pendidikan yang bagus. Nggak nikah nggak apa-apa, nggak apa-apa lah. Emang kenapa? Anak itu anugerah sayang. Kamu mau nikah, kamu tidak menikah, ini menurut gua ya. Pikiran kita beda-beda, tapi karena ada yang bertanya kayak begini, tunggu. Tapi karena ada yang bertanya seperti ini jawaban gua. S. Nikita Mirzani. Kalian lagi hamil, mau nikah, mau tidak nikah, anak itu anugerah. Tidak semua orang diberikan karunia bisa hamil dan punya anak. Ya, jadi buat perempuan-perempuan di luar sana, jangan malu. Kalau hamil di luar nikah juga jangan malu. Nggak apa-apa, rawat aja anaknya. Percaya nggak percaya guys, anak itu ada rezekinya. Anak itu bawa berkah. Anak itu bisa bikin kita jadi semangat kerja. Itu menurut gua. Karena di luar sana juga banyak kok ibu-ibu yang punya anak, anaknya disiksa, anaknya ditelantarkan, banyak. Tapi pasti nggak semua ibu-ibu lah kayak gitu. Sosis Niki ayam lagi produksi lagi, udah sold out. Lagi produksi lagi di Korea. Ntar kalau udah ada lagi dikabarin. Karena Niki ayam itu sosis sehat, gua bikinnya di Korea guys. Buat kalian yang di Ternate, nanti malam kan gue nyanyi di Ternate. Di klub apa, Jul? Big Bro. Di klub Big Brow. Gue bawa merchandise, kalender. Jadi buat kamu yang mau beli merchandise gue berupa kalender, isinya foto-foto eksklusif, kalian bisa tuh beli nanti di venue, di TKP. Parfumnya juga lagi sold out, lagi bikin lagi. Jujur gue suka sama churros, sama apa namanya ini Jul? Buras. Gue suka sama burasnya, endul banget burasnya. Obat pelangsing masih ready. Ada tuh di TikTok, ada nggak? Dimasukin nggak? Nama TikToknya Nikita Mirzani Beauty ya? Beli aja di Nikita Mirzani Beauty tuh, ada. Kalau nggak di Shopee. Kita cek ya, namanya Arwin. Followersnya dikit followersnya. Pemutih badan ada nggak? Guys, pemutih badan itu tidak ada. Gue kasih tahu sekali lagi, kalian harus belajar ya.
Jangan buang uang kalian untuk barang-barang percuma. Pemutih badan itu tidak ada. Kecuali kalian pengen pakai pemutih badan body lotion, nanti badan kalian kayak si Reza. Ya. Jadi pemutih badan tidak ada, lotion pemutih tidak ada. Lotion HB Dosting pun tidak bisa memutihkan, ya, tidak ada. Jadi kalau ada yang masih jual HB Dosting untuk memutihkan lah, apalah, enggak guys, enggak ada. Tidak ada body lotion yang bisa memutihkan, apalagi secara instan. Tidak ada. Jadi kalau ada lagi nanti yang jualan tuh, kalau nggak salah si Uler ngeluarin HB Dosting ya, cuman repackaging aja, potnya dibikin jadi lebih bagus. Tidak ada guys, katanya pakai serum yang bisa bikin apa sela-sela jari kita jadi putih, nggak ada. Kalian mau kulitnya bersih, kalian mau kulitnya putih, jangan main di bawah matahari, ya. Sering-sering di rumah, habis pulang kerja mandi, sering-sering luluran, pakai lotion yang untuk mencerahkan kulit, yang ingredientsnya dari bahan-bahan natural. Nah itu baru benar, itu prosesnya seperti itu. Suntik pemutih juga tidak ada, tapi suntik mencerahkan ada, ya. Kalian harus belajar nih, sudah cukup guys dibodoh-bodohin kalian ini, apalagi dari daerah-daerah ya kan, dibilang ini buat memutihkan. Guys, kulit tuh nggak harus putih, yang penting sehat, yang penting cerah, yang penting bersih. Cuman orang Indonesia aja yang pengen putih. Jadi kalian terobsesi beli skincare, beli body lotion si Uler, beli body lotion ini, HB Dosting ini, nggak ada guys, nggak ada yang buat memutihkan. Kalau yang ngejualan kulitnya udah putih, ya memang dasarnya kulit ya memang udah putih, bukan karena HB Dostingnya, bukan karena body lotionnya. Paham ke? Kayak si Uler, si Sela Uler, dia jualan HB Dosting tuh kalau nggak salah lagi mau launching. Kulit dia mungkin sebelumnya perawatan kulit, entah dia suntik putih, entah dia suntik pencerahan kulit, terus dia pakai apa-apa, terus dia jual HB Dosting. Ya memang dasarnya kulitnya ya sudah begitu. Jadi itu bukan karena produk yang dia jual, apalagi produk yang dia jual baru ya nggak mungkin, nggak ada guys body lotion HB Dosting apalagi yang ekspres dalam waktu 1 minggu bisa memutihkan kalian. Lu cat aja kulit lu cat pakai warna putih, atau lu templokin terigu atau sagu tuh putih tuh, betul-betul putih ya. Jadi kalian sudah harus pinter memilih produk-produk. Jangan pernah lagi membeli produk ke owner skincare yang udah salah tapi tidak mau bebenah, malah ngajakin ribut, sok jadi yang paling tersakiti, sok menjadi korban. Sudah jangan dibeli lagi. Biar dia mau produksi apa, biar bikin seneng dia aja. Semua kembali ke kalian. Semua kembali ke kalian, uang kalian. Tapi kalau kalian masih bisa dibodohi 1, 2, 3 kali, berarti memang kalian orang bodoh. Nah, orang itu dibodohi cukup 1 atau 2 maksimum. Kalau sampai 3, berarti kalian memang bodoh beneran. Infus whitening, suntik whitening nggak ada, tapi suntik mencerahkan ada, dan itu tidak bisa sekali, bisa 30 ampul, 40 ampul baru kelihatan kulitnya bersih. Ada guys.